Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, yang memiliki ribuan pulau indah di dalamnya. Indonesia juga termasuk negara majemuk di mana masyarakatnya memiliki beraneka ragam perbedaan. Masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari 300 suku, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri. Selain itu, Indonesia juga memiliki kemajemukan dalam kehidupan beragama. Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam, dan kurang dari 10% masyarakat Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok agama seperti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Keragaman ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya dapat dikatakan bahwa walaupun terdapat perbedaan tetapi masih tetap satu jua, di mana perbedaan bukanlah suatu halangan melainkan mempersatukan tiap individu di Nusantara. Perbedaan inilah yang mempersatukan kita semua. Pancasila. Tentu sudah tidak asing lagi kata tersebut di telinga kita. Sebagai warga negara Indonesia, pasti kita tahu apa itu Pancasila. Pancasila berisi 5 sila yang terdiri 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, apakah kita sudah benar-benar paham makna dari Pancasila untuk kehidupan masyarakat? Manusia sendiri disebut sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian, bagaimana jika antara manusia satu dengan yang lain memiliki perbedaan? Disinilah toleransi sangat diperlukan. Kita artikan secara singkat saja bahwa toleransi memiliki arti saling menghargai. Itulah mengapa Pancasila sangat penting untuk kita pelajari, karena dalam Pancasila mengandung nilai-nilai toleransi. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, nampaknya nilai-nilai Pancasila cenderung mulai berubah dan dilupakan oleh sebagian masyarakat kita. Ini tercermin dari banyaknya sifat dan pola pikir yang ditunjukkan masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pada saat ini, isu perpecahan dan sikap intoleransi yang kian marak terjadi menjadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional, kurangnya sikap toleransi, beragam tindakan-tindakan negatif mulai dari penyebaran pasal intoleran berbau rasis hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Dengan kata lain, bahwa toleransi dan sikap menghargai agama atau umat kepercayaan lain ternyata belum sepenuhnya dapat disadari dan diwujudkan. Hal ini disebabkan adanya anggapan dari golongan-golongan tertentu yang memiliki paham bahwa hanya kepercayaannya atau hanya agamanya saja yang paling baik dan benar. Pandangan atau paham yang sempit mengenai pemahaman terhadap agama dan kepercayaan yang seperti ini dapat menimbulkan atau mengundang konflik serta bergejolak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Faktor lainnya yaitu lembaga keagamaan di Indonesia seringkali masih menguntungkan agama-agama tertentu. Hal itu tentu saja memunculkan rasa ketidakadilan terhadap penganut agama yang tidak dominan dan memacu terjadinya konflik antar umat beragama. Selain itu, paham radikalisme saat ini juga mulai berkembang, di mana hampir sebagian dari mereka berusaha untuk melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dalam waktu singkat karena menentang jabatan seseorang dan percaya pada hal yang bersifat hoax dengan cara mengaitkan masalah politik dan menghubungkan tentang ajaran agama tertentu. Faktor penyebab dari radikalisme adalah munculnya pemikiran bahwa agama membuat umat pada agama tertentu berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya paham sekularisme yang merupakan paham atau pandangan filsafat yang berpendirian bahwa mayoritas tidak perlu didasarkan pada agama. Pengalaman yang pahit dalam hidup seperti gagalnya karir, permasalahan keluarga, tekanan batin, kebencian dan dendam akan mendorong seseorang berbuat menyimpang dan anarkis. Penyebab lainnya yaitu belum tercukupinya faktor ekonomi yang menyebabkan manusia berpikiran sempit dan dapat merubah sifat orang. Dan karena adanya yang terdesak, mereka akan melakukan apapun untuk berusaha mencukupi kebutuhan ekonomi dan memperoleh kemakmuran.
Faktor politik juga dapat menyebabkan radikalisme, karena zaman sekarang banyak pemimpin yang menjadikan politik sebagai alat untuk menambah kekuatan dan kekuasaan, serta menjadikan politik sebagai alat untuk pembodohan rakyat. Dari sini timbullah kelompok-kelompok yang menjadikan dirinya sebagai alat untuk memperoleh keadilan. Mereka bergabung dari kelompok sosial, kelompok agama, kelompok politik yang tertindas, maupun kelompok lain yang ingin memperoleh keadilan. Mereka akan berusaha menentang pemimpin yang tamak akan kekuasaan dengan melakukan cara apapun agar dapat memperoleh keadilan dan kemakmuran yang selama ini mereka inginkan. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya sikap toleransi kepada setiap agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Pada zaman dahulu, orang-orang selalu mementingkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjaga suasana tetap aman, damai dalam negara Indonesia. Hal ini hilang seiring berjalannya waktu karena banyak berita yang menyebabkan perpecahan antar warga negara dan membuat bangsa Indonesia kehilangan sikap toleransi antar umat beragama. Hal ini juga didorong karena siswa tidak mendalami dan mendapatkan pembelajaran yang cukup tentang pentingnya pemahaman Pancasila. Akan tetapi, siswa disuguhi berita yang membuat mereka mengambil pendapat sendiri dan menyebarkan tanpa mencari tahu lebih lanjut, dan mereka beranggapan seolah mengerti apa yang sedang dibicarakan dan apa yang sedang terjadi. Berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan. Jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Oleh karena itu, dalam memaknai Pancasila, kita harus memahami perbedaan dan tidak mungkin setiap orang bisa menjadi seperti apa yang individual lain inginkan. Karena adanya perbedaan inilah kita bisa menyadari bahwa di dunia ini tidak semuanya sama. Pancasila bukan hanya dasar negara yang bersifat statis, melainkan juga dinamis. Karena Pancasila pun menjadi pandangan hidup filsafat bangsa, ideologi nasional, kepribadian bangsa, dan sumber dari segala sumber tertib hukum. Tujuan negara, perjanjian luhur bangsa yang menuntut pelaksanaan dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengingat hal tersebut, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Berbicara tentang Pancasila dan toleransi, sudah semestinya kita sebagai warga negara Indonesia harus sadar jika kita adalah sesama warga bangsa, sesama saudara, dan bertempat tinggal dalam wilayah yang sama. Hendaknya kita saling menghargai satu sama lain agar terciptanya persatuan, kehidupan bermasyarakat yang damai dan aman. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian dari bangsa, di mana dengan keanekaragaman ini kita tetap menjadi satu keutuhan, yaitu bangsa Indonesia. Berkurangnya pemahaman akan Pancasila pada kalangan muda menyebabkan banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Adanya sikap intoleransi di masyarakat menutup keleluasaan untuk beribadah, serta berkurangnya sikap bela negara menyebabkan perpecahan antar sesama umat beragama maupun suku daerah. Oleh karena itu, kita harus terus menerapkan sikap yang dapat mempererat kerukunan bangsa, misalnya dengan tidak membanggakan dan membandingkan suku bangsa sendiri terhadap suku lainnya, mempelajari kesenian daerah lain, menolong sesama, dan bertindak adil tanpa pandang bulu. Jika hal itu kita lakukan, berarti kita telah menunjukkan sikap menerima, menghargai, dan menghormati keanekaragaman budaya bangsa. Sehingga pada akhirnya, kerukunan antar suku bangsa akan tetap terjaga. Di dalam Pancasila yang dijiwai oleh semangat gotong royong, segala perbedaan sosial dilebur. Karena itu, Pancasila merupakan landasan ideal bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi jika kita sebagai generasi muda dapat lebih memahami Pancasila lebih dalam dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tanpa harus berusaha mengubah apapun yang ada di dalamnya. Dalam perwujudan Indonesia untuk semua, kita harus menghilangkan penggunaan kalimat mayoritas lebih penting daripada minoritas dan terus bersikap toleransi terhadap siapapun. Aku, Kamu, Kita kami, cinta Pancasila.